Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Fa ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai hari ini dan mudah-mudahan kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita diantaranya adalah kita mudah untuk melangkah dalam mempelajari agama Allah, itu masih senantiasa melekat dengan kita, sehingga itu merupakan indikator bahwa langkah kaki kita dalam hidup kita itu selalu menuju ke pintu surga. Oleh karena itu, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, kalau kita tidak lagi repot banget dan kemudian ada pertemuan dalam mengkaji ilmu agama, kita upayakan untuk menyempatkan diri menghadiri tersebut. Atau jika memang dengan momen itu kita agak sulit, itu jangan sampai dalam kehidupan kita itu tidak ada waktu untuk mempelajari agama Allah. Jangan sampai lepas tentang itu. Sekali lagi, itu adalah merupakan informasi dan merupakan tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita itu masih menjadi hamba yang baik-baik saja. Sekali lagi, karena dalam kehidupan kita itu diwarnai untuk selalu menuntut ilmu. Saya ingat terakhir waktu kita ketemu di bulan sebelumnya, ya kemarin libur, kayaknya saya tidak bisa. Itu dampak moralitas dalam masyarakat yang itu datang setelah Rasulullah membuat perjanjian dengan orang-orang kafir itu. Kemudian muncul hadis-hadis yang banyak yang itu seingat saya sudah kita baca semua. Nah, sekarang saya melangkah kepada bab tentang Piagam Madinah yang populer itu. Dari bab itu sebenarnya mengingatkan kepada kita bahwa Nabi itu sudah mengajarkan moderasi beragama sejak itu. Lalu kemudian di tahun-tahun akhir ini itu para ilmuwan itu banyak yang mengkaji ulang, melakukan riset, melakukan penelitian dan seterusnya, yang itu merupakan simbol intelektualitas seseorang, dan temanya itu banyak yang bicara tentang moderasi beragama. Lalu berdasarkan kemajemukan masyarakat Indonesia perlu adanya moderasi beragama. Bagi orang yang belum mempunyai modal atau belum mempunyai latar belakang sejarah Islam, sepertinya sejak zaman Nabi itu tidak mengajarkan moderasi beragama. Dan kayaknya konsep moderasi beragama itu ilmu baru, padahal itu sebenarnya ilmu lama. Hanya sekarang itu dikemas melalui sistem akademik, sehingga kemudian banyak kampus-kampus perguruan tinggi dan seterusnya itu menganjurkan untuk para ilmuwan itu menulis tentang moderasi beragama. Menurut saya itu adalah mengulang ilmu lama. Bisa jadi ada perbaruan sedikit dan seterusnya, ada tambahan sedikit disesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang. Tapi subhanallah, Nabi yang menurut pandangan kita itu sepertinya murni untuk konsentrasi dalam Quran, hadis, kemudian fikih begitu, tapi ternyata dalam kehidupan Nabi itu sudah menyontohkan bagaimana umatnya itu memahami tentang risalah Islam itu sendiri, bahwa Islam punya konsep Quran hadis yang nanti orang muslim harus sholat, wajib zakat dan seterusnya. Tapi ketika berinteraksi sosial itu sudah diajarkan oleh Nabi tentang moderasi.
Nah, buktinya ini. Jadi ketika Rasulullah SAW membangun sebuah negeri, lalu kemudian membangun konsep, dan itu semuanya wahyu, itu juga Rasulullah tidak memaksa orang yang hidup di zamannya itu harus ikut agama Nabi. Masalah ditawarkan iya, tapi untuk memaksa itu tidak ada konsep. Dan itu semua ajaran dari Allah, sehingga kemudian muncullah ikraha fiddin, macam-macam, lakum dinukum waliyadin. Itu konsep. Dan itu sudah final sebenarnya. Lho lapo saiki kok dituduh Islam itu kok gak ngerti moderasi, lho saya herannya di situ. Gak tahu ini yang kurang pengetahuan itu siapa. Lek basa Surabaya ngopi ini sing kurang adoh iku sapa kira-kira? Ngopinya yang kurang jauh itu siapa? Nah, itu yang harus kita pahami. Sehingga kemudian jangan merasa bahwa ada riset keilmuan tentang moderasi beragama itu terus kemudian kita merasa tertuduh bahwa Islam itu diskriminatif. Jangan, justru kita harus bangkit. Iku ilmu lawas cak, ngono wae lak wis beres, ya kan, beres. Dan kita memberikan pengetahuan kepada manusia bahwa Islam itu kafais, komplit. Satu sisi mengajari pemeluknya harus konsisten dengan keyakinannya sesuai dengan ajaran Islam itu, sisi lain di sekelilingnya itu banyak orang yang tidak mau memeluk agama Islam itu. Cara hidup dengan mereka bagaimana? Itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan dianggap tidak diajarkan. Nah, mu'ahadatu ma'al Yahud. Coba sejak zaman Nabi Rasulullah itu juga sudah ngopeni, nek bahasa Gresik ngopeni itu ya artinya bagaimana caranya menjaga orang yang tidak seagama itu juga ikut merasakan kenikmatan bagaimana berinteraksi dengan orang yang memeluk agama Islam, dan mereka itu orang Yahudi. Nanti kalau ada orang bilang begini, tapi buktinya kan kemudian terjadi peperangan, pengusiran orang Yahudi dari Madinah, itu bukan salah Islam, itu salah dewe, salahnya sendiri itu. Wong sudah menandatangani kesepakatan kok kemudian khianat dia. Jadi jangan sampai kita ini lepas dari pemahaman yang benar, kemudian terlena. Iya ya, kenapa begitu? Kenapa ya waktu itu kok terjadi orang Yahudi harus keluar dari Madinah dan seterusnya? Jangan tanya begitu ya, kita harus memberitahukan itu salahnya sendiri. Saya ambil contoh saja gini, jenengan yang hidup di komplek ini itu kan punya kesepakatan. Bisa jadi yang hidup di komplek ini, yang tinggal di komplek ini tidak semuanya satu agama, dan punya kesepakatan dalam menjaga lingkungan ini. Kemudian ada salah satu orang yang tinggal di komplek ini melanggar kesepakatan yang dibuat. Kira-kira apa yang dilakukan? Ya tentu ada tindakan hukum yang berlaku buat dia karena dia melanggar kesepakatan itu. Lah apakah kemudian setelah itu yang mayoritas yang nggak melanggar itu disalahkan? Terus terlena di situ? Enggak. Yaitu memang konsekuensi logis ketika orang itu melanggar kesepakatan yang sudah disepakati. Mohon maaf bagi saya pribadi, ketika ada orang presentasi tentang moderasi beragama macam-macam, kemudian nanti dihubungkan dengan fakta, apakah itu di perguruan tinggi, di lembaga dan seterusnya, itu bagi saya itu adalah mempertajam kembali apa yang ada dalam Islam, bukan ilmu baru. Saya tidak mengatakan tidak penting, itu penting, sehingga kemudian memori orang muslim tentang sejarah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah itu tidak hilang dari ingatan mereka, dari ingatan kita. Itu penting. Wis pokoknya dengan Islam itu enak banget lah, wis pokoknya nggak ada ndak enaknya, dunia akhirat. Jadi umat Islam itu kalau konsisten dengan agamanya, yang nggak memeluk Islam itu loh, waktu di dunia itu kayak di surga sudah, waktu di dunia loh ya. Kalau masalah akhirat sudah beda lagi. Saya ulang, orang muslim kalau konsisten dengan agamanya, orang yang tidak mau memeluk agama Islam waktu di dunia itu sudah seperti di surga, karena efek dari
konsistennya umat Islam terhadap agamanya itu. Dan itu kemarin sudah kita baca tentang hadis-hadis yang membicarakan tentang itu. Kurang apa? Loh gitu kok masih kadang ada orang Islam yang masih ikut-ikut mencurigai kalau Islam itu diskriminatif apa. Iku lek gak saking ngopine kurang ado gak ono wong ngene. Kadang aku sodok, ya apa ngono? Ini ya apa ini orang Islam kok kemudian ngoreksi Islam terus kemudian memunculkan statement kalau Islam itu gini-gini, ya apa ini? Di balik itu ada apa itu? Nah, ba'da an hajara Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinati wa wathaqa min rusukhi qawaidil mujtama'il islamiyil jadid bi iqamatil wahdatil aqaidiyati wa siyasiyati wan nidhamiyati bainal muslimin ra'a ayyakuma bitandimi alaqatihi bi ghairil muslimin. Jadi Nabi ketika setelah hijrah kemudian sudah memantapkan tentang dasar-dasar masyarakat Islam yang baru di Madinah itu kemudian Nabi nggak kemudian punya sikap begini, sudah mantap kita harus berpegangan pada ini. Masalah dengan orang yang tidak mau memeluk Islam kita harus begini, enggak. Tapi Nabi berpikir bahwa kita juga harus membuat aturan bagaimana hubungan kita dengan non-muslim itu bagaimana, sehingga mereka yang tidak memeluk agama Islam itu merasakan imbas dari konsisten kita terhadap agama. Itu dipikir Nabi, sudah dipikir begitu. Wa kana hammuhu fi dzalika huwa tawfirul amni was salamati was sa'adati wal khairi lil basyariyati jamaah. Esensi pemikiran Nabi itu orientasinya adalah bagaimana memfasilitasi orang yang hidup di dunia ini bersama Islam itu dia merasakan keamanan, keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan itu sudah dipikir semua oleh Rasulullah. Ma'atanzimil mantiqati fi wafaqin wahid fasanna fi dzalika qawanina samahi wat tajawuzil lati lam ta'had fi alamin maliun bi ta'assub wat taghali. Maka kemudian Rasulullah membuat undang-undang, di situ ada toleransi, di situ ada moderasi, macam itu sudah dibuat oleh Rasulullah SAW. Yang itu tidak pernah ada dalam kehidupan manusia yang diwarnai ta'assub, fanatisme itu. Jadi dulunya kan sebelum Rasulullah diutus itu fanatisme kuat banget, fanatisme suku macam-macam sehingga konflik berkepanjangan itu muncul. Rasulullah tidak mau dan tidak ditugasi oleh Allah membawa risalah Islam itu memunculkan gaya hidup seperti itu, enggak. Sehingga membuat ini. Jangan takut, sudah komplit dengan terjemahannya ini. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah dan memastikan kokohnya dasar-dasar masyarakat Islam yang baru dengan membangun persatuan akidah, politik dan sistem di antara kaum muslimin, beliau memandang perlu untuk mengatur hubungannya dengan non-muslim. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menciptakan keamanan, perdamaian, kebahagiaan, dan kebaikan bagi seluruh umat manusia, serta mengatur wilayah tersebut dalam satu kesepakatan bersama. Maka dari itu, beliau menetapkan hukum-hukum yang mengedepankan toleransi dan kelapangan yang sebelumnya tidak dikenal di dunia, yang dipenuhi dengan fanatisme dan berlebihan. Coba. Nah, makanya kalau kita sekarang itu bicara moderasi beragama, itu sebenarnya menggaungkan apa yang sudah dibuat oleh Rasulullah, bukan Islam baru. Dan jangan menganggap bahwa ini adalah perkembangan yang ada dalam Islam. Tidak, itu menggaungkan. Sehingga jangan sampai dituduh kalau Islam itu tidak ngerti moderasi. Lek bahasa kasar itu ilmu lawas, tak begitu loh. Ilmu apa itu? Itu. Coba kita lihat ini. Nah, ini butir-butir perjanjiannya. Ini Rasulullah yang buat loh ya. Ini bukan ahli sejarah. Ahli sejarah itu hanya menulis, menunjukkan, menampilkan. Ini loh yang dibuat oleh Rasulullah. Kenapa kok kemudian kita terprovokasi untuk menuduh kalau Islam tidak ngerti moderasi? Kenapa? Loh,
Inilah tak ambil dari buku lama, ini bukan buku baru. Dan jenengan baca sejarah di buku apapun yang ditulis tahun berapapun, kalau sudah bicara masalah moderasi beragama, ketemu ini. Itu penting. Makanya kalau saya pesan, kalau nanti kita menyebarkan masalah moderasi beragama, jangan lupa ini kita menggaungkan ajaran Nabi, gitu loh. Jika dituduh selama ini Islam itu koyo opo, terus ini ilmu baru, ini harus ada perkembangan begini. Jangan sampai begitu. Kita kenalkan bahwa Nabi itu sudah mengajarkan itu, sehingga orang yang nggak ngerti Islam itu semakin dan orang Islam yang ikut-ikutan begitu itu semakin tenggelam. Waduh, rek kalah, rek kan begitu nanti pada akhirnya. Nah ini kita lihat. Inna Yahuda Bani Auf ummatun wahidah, ummatun ma'al mu'minin. Lil Yahud dinuhum walil muslimina dinuhum mawalihim wa anfusihim. Kadzalika li ghairi Bani Auf minal Yahud. Ini poin pertama. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dari Bani Auf adalah satu umat bersama orang-orang mukmin. Satu umat itu maksudnya kan tinggal di Madinah itu satu. Walaupun nanti agamanya berbeda, jangan sampai berpecah belah masalah berkehidupan bermasyarakat itu. Loh, Islam kan harus mengajarkan itu. Tidak ada itu Islam mengajarkan kotak-kotak. Oh ini Yahudi, ini Nasrani, ini harus berhadapan musuh. Jangan begitu. Sikap kalau itu musuh itu masih panjang. Itu adalah konsekuensi ketidakadanya kesepakatan itu. Bukan kok sejak awal itu menjadi musuh yang harus dimusuhi. Walaupun banyak ayat-ayat menjelaskan itu proses lama dan itu imbas dari selarasan dari menjunjung kesepakatan itu. Sesungguhnya orang Yahudi dari Bani Auf adalah satu umat bersama orang-orang mukmin. Bagi orang-orang Yahudi agama mereka dan bagi orang-orang Muslim agama mereka. Demikian juga halnya dengan sekutu-sekutu mereka dan diri mereka sendiri. Hal yang sama berlaku bagi orang-orang Yahudi yang bukan dari Bani Auf. Sama. Dalam menjaga kota Madinah harus bareng. Kalau nanti ada serangan dari luar, semua harus menghadapi satu baris. Tapi nanti jenengan akan tercengang ketika terjadi perang Ahzab. Nanti jenengan baru paham, oh ternyata selama ini biang keroknya adalah ini, bukan Rasulullah, bukan Islam. Nanti ketemu begitu. Babnya nanti kalau sudah nyampe gitulah jenengan, ya Allah. Berarti selama ini banyak orang Islam itu memahami salah. Nanti begitu pada akhirnya. Wa inna alal yahudi nafaqatuhum wa alal muslimina nafaqatuhum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi bertanggung jawab atas biaya kebutuhan mereka dan orang-orang Muslim bertanggung jawab atas biaya kebutuhan mereka. Artinya ya terserah Anda membiayai kehidupan Anda bagaimana, kami pun bertanggung jawab untuk membiayai kehidupan kami. Tidak kemudian dicampur jadi satu untuk masalah finansial kehidupannya, enggak. Sama-sama mengelola kehidupannya tapi dalam kebersamaan menjaga tempat tinggalnya bareng. Ya kayak kita sekarang gitu, hidup di komplek yang di situ ada Nasrani. Ya wis contoh Nabi saja sudah aman nyaman. Dan non Muslim tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Ngono ku lho kok sampai saiki lho. Saya heran lho, pertanyaan enggak tutut-tutut. Apa hukume Natalan Ustaz? Ya Allah iki pertanyaan kok selama hidupnya dipakai dikasih contoh Nabi ya wis lah mereka gitu ya sudah gitu. Yang penting gak kita ganggu lah sudah sih. Ini nanti arahnya begitu ceramah kita itu meluasnya ke situ. Tidak perlu tanya, yang penting kita tidak ganggu beres. Wong mereka lo nggak kita ucapin Natal pun tidak menyesal. Ya kan? Yang penting nggak ganggu. Andai kata kita bertetangga dengan mereka kemudian mereka itu melakukan ritual agamanya, ya sudah kita dibantu di sisi apa? Kalau nanti lahan kita dipakai parkir, monggo beres. Nanti dia akan merasakan, ya Allah punya tetangga Islam itu enak rek gitu. Tanpa kita harus mengikuti ritualnya. Tidak akan nuntut itu, tidak akan nuntut. Kadang kita sendiri saja yang kepo bahasanya.
Yang ketiga, wa inna bainahum an-nasra ala man haraba ahla hadhihi sakhifah. Dan sesungguhnya di antara mereka ada kewajiban saling menolong terhadap siapapun yang memerangi para pihak yang terkait dalam perjanjian ini. Coba Islam memberi contoh. Saling menolong, saling menjaga, saling membantu. Sehingga begini realisasinya, prakteknya dalam kehidupan bermasyarakat yang beda agama. Punya tetangga Nasrani, kemudian dia itu pergi luar kota, semua satu keluarga. Kita wajib menjaga rumahnya, itu ajaran Nabi. Sehingga kalau ada orang yang mendekati rumahnya dan terindikasi mau mencuri, jangan dibiarkan. Wes karep-karepmu colong-colongan mung gak seagama mbek aku. Ndak, ajaran Islam ndak begitu. Jagan. Harus ditanya, "Iya Pak, ada perlu apa?" Harus ditanya. "Mohon maaf ini orangnya keluar kota." Itu. Jangan kemudian pura-pura ndak tahu kemudian itu berpahala, dosa. Le orang ndak tajam memahami sejarah lah kayaknya membiarkan itu pahala besar. Ini termasuk jihad. Enggak. Itu jahat bukan jihad itu. Jadi ajaran Islam jagaan rumahnya itu. Lihatan nanti efeknya. Kita lihat efeknya. Ketika mereka pergi keluar kota kemudian meninggalkan rumahnya lalu terjaga oleh kita, ya Allah, dia nanti akan merasakan betapa nikmatnya hidup bersama Islam walaupun belum memeluk Islam. Mohon maaf, saya menyampaikan, saya beberapa hari yang lalu itu melihat video tentang mahasiswa yang kuliah di Universitas Muhammadiyah Papua itu kan menyampaikan ketika dia kuliah di situ, awal-awal itu dicemooh oleh temannya, kamu kok bisa-bisanya masuk di Universitas Islam milik Muhammadiyah itu. Tapi setelah dia masuk di situ, mendapatkan perlakuan yang baik, pendidikan yang baik, itu terharu walaupun belum memeluk Islam. Walaupun juga kadang Muhammadiyah dicemooh, iki Muhammadiyah ya apa rek kok iso lho buka universitas kemudian di situ banyak orang Kristennya. Loh ini dasari. Dan itu contoh Nabi. Dan itulah moderasi. Masalah nanti kemudian yang bersangkutan itu tertarik dengan Islam, alhamdulillah. Enggak ya sudah. Kan enggak ada Anda mendaftar ke sini harus masuk Islam, enggak ada. Nah itu harus kita pahami. Sehingga kemudian jangan ikut-ikutan orang yang mengevaluasi tapi tidak tahu ilmunya. Terus kayaknya kita kecolongan, enggak. Yang keempat, wa inna bainahum an-nusakha wan nasiha wal birdunal ism. Dan sesungguhnya di antara mereka harus saling memberikan nasihat dan saran dengan tulus dan berbuat kebaikan tanpa melakukan dosa. Maksudnya tanpa melakukan kesalahan. Ya apa yang sudah disepakati sudah. Satu sama lain saling menasihati walaupun beda agama. Kalau misalnya kok di situ melakukan sesuatu yang nanti terindikasi bertabrakan dengan kesepakatan, kita nasihati. Cak, ingat kita punya kesepakatan begini, beres. Jadi nasihat menasihati ini bukan kok kemudian yang non muslim itu kita nasihati, ayo ibadah Cak ke masjid, ya enggak bisa nasihat itu diperlakukan. Tapi nasihat sebatas kesepakatan yang memunculkan kedamaian, yang memunculkan kesejahteraan hidup di situ. Sehingga kemudian mereka pun merasa terima kasih diingatkan. Misalnya halamannya kotor, Cak ayo kita bersih-bersih bareng-bareng, kan enak. Tanpa harus berekspresi mereka itu merasakan tidak nyaman tentang keberadaan kita. Loh kan ada ayat asyidda'u alal kufar Ustaz. Sekta ngono. Jadi jangan kemudian milih itu kemudian dipraktekkan sejak awal. Itu dipraktekkan ketika mereka itu sudah melanggar kesepakatan gini dengan cara baik, tidak bisa ya. Semua pun akan begitu. Dan ketika kita melakukan itu nanti juga diterima oleh banyak orang. Ya pantas wong mereka melanggar kesepakatan kan begitu. Kadang kita kecolongan mendahulukan itu sehingga kemudian itulah yang memunculkan orang mengatakan bahwa Islam itu diskriminatif. Itu jangan kecolongan kita. Makanya jangan heran kalau orang Islam itu sudah berbuat
lunak, kemudian berbuat enak dengan orang lain, terus kemudian ada orang yang ngompor-ngompor, itu jangan kaget. Apa? Itu tujuannya biar orang itu tidak menampilkan ajaran Islam yang nanti orang non muslim itu tertarik dengan Islam. Saya tanyakan jenengan, waktu Nabi berdakwah dan orang kafir tertarik dengan Islam itu tertarik isi Al-Quran hadis atau tertarik dengan perilaku Nabi? Yang mana yang betul? Jangan takut jawabnya. Yang mana yang betul? Tertarik dengan perilaku Nabi. Mereka nggak baca Quran, mereka nggak baca hadis, tapi tertarik dengan perilaku Nabi. Walaupun sekarang loh ya, walaupun sekarang ada orang masuk Islam itu karena habis riset keislaman terus tertarik, itu ada. Tapi jangan lupa, mayoritas orang yang tertarik dengan Islam itu adalah tertarik dengan perilaku orang muslim itu sendiri sebelum dia mengetahui apa itu Quran hadis. Dan kita ini kadang ingin menancapkan segera Quran harus diginikan, hadis harus diginikan, perilakunya sendiri tidak membuat kenyamanan orang lain. Loh itu, apalagi nanti sudah punya pikiran, waduh kalau saya harus toleran dengan ini yang tidak seakidah, nanti dianggap saya ini tidak tegas. Sudah terhantui pemikiran begitu. Jangan. Yang kelima, wa innahu lam ya'tamin umru'un bi khalifatin. Dan sesungguhnya seseorang tidak akan bertanggung jawab atas kesalahan sekutunya. Artinya begini, tadi kan ada poin bagi Yahudi Bani Auf aman, dan siapa yang menjadi sekutunya pun aman. Tapi nanti kalau ada sekutunya kok kemudian melakukan pelanggaran dan seterusnya, itu orang muslim nggak bertanggung jawab, itu kesalahannya sendiri. Kesalahannya sendiri. Nah itu sudah dibuat oleh Rasulullah poin-poin itu. Yang keenam, wa inna nasrolil madlum. Dan sesungguhnya pertolongan harus diberikan kepada pihak yang terdolimi, siapapun dia. Kalau ada pihak terdolimi itu harus ditolong, jangan dibiarkan. Dan ini sudah dicontohkan oleh para sahabat. Jangan masih ingat ketika ada sahabat yang mau membangun masjid, kemudian orang Yahudi merasa terdolimi karena tanahnya mau dipakai itu, dan itu kan contoh real. Kemudian Umar mengirimkan tulang, dikasih gambar, digores sama pedang, kasihkan dia. Ketika dibaca gini, aduh salah apa yang kita lakukan itu. Kenapa? Karena orang Yahudi itu lapor terdolimi, dan ternyata yang mendolimi itu waktu itu loh ya, terindikasi dari kalangan orang muslim, itu sudah ditegur. Lu kurang apa Islam itu? Kurang apa? Jawabannya adalah ya kurang pemahaman kita, itu toh. Intinya wis mantep pokoknya Islam itu. Gitu. Wa innal, yang ketujuh, wa innal yahuda yattafiquna ma'al mu'minin madamu muharibin. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi akan berada dalam satu kesepakatan dengan orang-orang mukmin selama mereka masih dalam keadaan berperang, melawan musuh bersama. Jadi satu kesepakatan. Misal kok ada musuh yang nyerang Madinah, terus arahnya ke orang Yahudi, orang mukmin pun harus gerutuk ke situ, menyelamatkan orang Yahudi itu. Sampai segitunya loh Nabi membuat konsep itu. Tidak kemudian secara politik membuat konsep, kemudian nanti ada orang Yahudi diserang orang, biarkan tewas, tidak apa-apa, biar habis. Tidak begitu Nabi, tidak ada politik Nabi begitu itu. Selama mereka masih dalam ruang lingkup kesepakatan bela. Misalnya ada orang mau mendolimi orang Yahudi, mau merampas lahan rumahnya misalnya, itu orang mukmin yang berada di situ, yang ada dalam satu kesepakatan itu pun harus membela. Tidak ada rahasia-rahasiaan politik kemudian wis biarkan, biar tidak ada orang Yahudi di sini, digusur biarkan, wis didolimi biarkan. Tidak ada konsep Islam begitu itu. Tolong, bisa jadi dengan perilaku kita terhadap mereka seperti itu, nanti mereka merasakan keamanan, kenyamanan dari interaksi pemeluk agama Islam, yaitu kita itu. Lalu mereka, wis kalau begini tak Islam sajalah, enak Islam itu, begitu pada akhirnya. Jadi jangan menganggap bahwa konsep mengajak yang disebut dakwah orang masuk Islam itu harus diceramai. Enggak,
interaksi sosial kita yang bagus itu termasuk konsep mengajak orang memeluk agama Islam karena nyaman aman itu. Yang kedelapan, wa inna yathriba haramun jaufiha li ajli hadis sahifa. Dan sesungguhnya kota Yathrib atau Madinah harus dijaga kesuciannya oleh semua pihak yang terikat dalam perjanjian ini. Maka di saat Rasulullah tinggal di Madinah itu banyak itu komplek-komplek yang itu pusat Yahudi. Ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah, itu tinggal di situ semua. Di pasar pun bareng-bareng. Ya ibaratnya kayak sekarang inilah. Dek kono ono tokone Cina, dek kene ono tokone Muslim, ya begitu itu. Gambarannya begitu. Orang Muslim belanja di Yahudi, Yahudi belanja di Muslim, ya biasa. Ya kayak sekarang lah. Kita belanja di tokonya Cina, orang Cina pun masuk ke warungnya orang Muslim, ya biasa. Ya nggak aneh kalau saya melihat fenomena itu. Sehingga kemudian Islam itu bisa dirasakan semuanya. Nek masalah urusan akhirat wis engko pindah bab lain itu. Yang penting waktu kita berinteraksi di dunia itu menampilkan kedamaian seperti itu. Yang kesembilan, wa innahu makana baina ahli hadis sahifa min hadatsin au istijarin yukhafu fasaduhu fa inna maraddahu ila Allah azza wa jalla wa ila Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya apabila terjadi perselisihan atau persengketaan di antara para pihak yang terkait dalam perjanjian ini yang dikhawatirkan akan menyebabkan kerusakan, maka urusannya harus dikembalikan kepada Allah yang Maha Mulia dan kepada Muhammad Rasulullah SAW. Saya tanya, ini kan dibuat Rasulullah, apakah Rasulullah membuat poin ini tendensius dan kemudian egoisme? Enggak. Rasulullah sudah tahu keputusan saya itu melalui wahyu dan akan selalu mengenakkan semua orang. Sehingga kemudian kalau diserahkan selain Rasulullah nanti tidak bagus lagi. Mana buktinya? Buktinya sudah kita ketahui. Sejak kasus renovasi Ka'bah yang orang kafir Quraisy itu konflik, yang bisa menyelesaikan masalah itu adalah Muhammad, dan saat itu Muhammad belum jadi nabi. Sudah terkenal begitu. Sehingga jangan dianggap bahwa Rasulullah membuat poin ini tuh Rasulullah itu mengajarkan egoisme, enggak. Ini memprioritaskan bagaimana nanti menyelesaikan berkeadilan, dan itu enggak bisa kecuali dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu terbukti sebelum Nabi diangkat sebelum Muhammad diangkat jadi nabi. Kasus renovasi itu kan terjadi 5 tahun sebelum kenabian. 5 tahun sebelum kenabian. Bukan 5 tahun setelah kenabian, bukan. 5 tahun sebelum kenabian terjadi renovasi Ka'bah. Kemudian para kabilah, para suku itu konflik. Siapa yang lebih berhak untuk ngurusi Ka'bah? Karena orang yang ngurusi Ka'bah itu punya pamor tersendiri di mata dunia. Sehingga konflik itu sudah maklum. Nah, nggak selesai konflik itu. Keputusannya siapa yang masuk di pintu masjid itu lebih awal itu yang memberi keputusan. Loh kok Muhammad yang muncul? Dan disepakati, ini orang ya biasa jujur amanah itu. Sudahlah, keputusan kita serahkan ke situ. Diputuskan oleh Muhammad dengan berkeadilan. Sudah, kita angkat bareng-bareng Hajar Aswad ini, selesai. Nggak akan terjadi konflik sampai hari kiamat. Nah begitu. Jadi jangan gini kemudian melihat poin ini terus dipertajam. Waduh, Muhammad ini mengajarkan egoisme. Enggak. Kita harus tahu latar belakangnya. Begitu. Siapa yang jamin selain Nabi kalau nanti bisa mempraktekkan berkeadilan? Nggak ada yang jamin. Tapi Nabi bisa. Yang ke-10, wa innahu la tujaru Quraisyun wala man nasaraha. Dan sesungguhnya suku Quraisy dan siapapun yang membantu mereka tidak boleh dilindungi, diberi perlindungan. Artinya suku Quraisy ini yang enggak melakukan kesepakatan, sing biasa merangi tok. Poinnya 12. Sampai 12 saya berhenti kita. Wis dilirik terus iki jam 5 seprapat, sik 2 poin lagi. Wa inna bainahum an-nasra alaman dama Yathrib ala kulli unasin hasadhum min janibihim alladhi qablahum.
Dan sesungguhnya di antara mereka ada kewajiban untuk saling menolong melawan siapapun yang menyerang Yathrib atau Madinah. Siapapun harus ditolong. Kalau mereka menyerang Madinah, dengan setiap kelompok bertanggung jawab atas bagian pertahanan mereka masing-masing sesuai posisi mereka. Baik Muslim maupun Yahudi punya tanggung jawab bersama. Beres. Maka lele hidup di komplek yang majemuk wis nyonto iki wis beres. Wis gak perlu rapat dawa-dawa, gak perlu rapat panjang-panjang wis. Iki diadopsi di blat wis aman nyaman. Lapor rapat dawa-dawa. Ya apa rek iku ono Yahudine rek, ya apa ono Nasranine. Wis langsung ae ngopi iki. Ditemplekno iki lho peraturane beres. Gitu. Yang ke-12, wa innahu la yahulu hadzal kitab duna dzalimin au asimin. Dan sesungguhnya perjanjian ini tidak boleh menjadi pelindung bagi orang yang dolim atau yang berbuat dosa. Siapapun. Orang Muslim kalau dolim kena sanksi. Yahudi kalau dolim kena sanksi. Jangan berlindung dari perjanjian ini. Pokoknya selama dia dolim kena sanksi. Itu. Piagam ini menunjukkan, ini di bukunya tidak ada yang bawah ini. Arabnya tidak ada di yang bawah ini. Saya paparkan untuk menjadi kesimpulan. Piagam ini menunjukkan kepemimpinan Rasulullah yang mengutamakan toleransi, keadilan, dan perdamaian di tengah masyarakat yang beragam. Wis beres kan? Iya, jangan kecolongan Islam dikimati. Ada. Iku lek ngomongi barek gak pengajar tarikh, gak mengajar sejarah. Ijo, tapi sing bagi pengajar sejarah diguyu tok. Alah cak ngomong apa sampean niku ilmu lawas ngono tok. Nah, ini yang bisa kita kaji pagi ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan semakin kita memahami ternyata Islam itu luar biasa, komplit dan enak. Wis gitu tok. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu memberi petunjuk kepada kita. Sekecil apapun amal soleh kita dicatat oleh Allah di catatan amal soleh kita, dan nanti berubah menjadi pahala yang bisa kita raih di akhirat. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin, wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.